Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Sobat 28. Di konten kali ini atau 5 video yang akan kami unggah di channel YouTube Podcast 28, ini bertujuan untuk mensosialisasikan calon kepala desa, desa pemangkat kota yang akan berkompetisi di Pilkades 2022. Di sini Podcast 28 bersifat netral atau tidak memihak manapun, dan kami memohon maaf jika selama pembuatan video ini obrolan-obrolan yang kurang berkenan di hati Sobat 28, kami mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari kami Podcast 28, selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Podcast 28 kembali lagi bersama saya. Tapi kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Kaspul Anwar SH. Beliau ini adalah Kepala Desa Pemangkat Kota tahun periode 2015-2021 ya Bapak ya? Iya benar. Iya, 2015-2021. Nah, sekarang ini Bapak Kaspul Anwar itu tetap menjalani atau tetap mencalonkan diri sebagai kepala desa untuk tahun 2022 nanti. Saya mau nanya nih Bapak, selama udah tidak menjabat jadi kepala desa itu kegiatan Bapak sehari-hari itu apa ya Bapak? Kegiatan saya sehari-hari setelah tidak menjabat kepala desa, artinya saya karena kesarjanaan saya kelulusan dari sarjana hukum, ya. Alhamdulillah. Mungkin sekarang kelanjutannya kita akan kegiatan lanjut untuk mengambil ilmu lagi untuk pengacara dan advokat. Jadi selama ini alhamdulillah sering kegiatan itulah yang saya laksanakan. Kegiatan advokat itu ya Bapak ya. Terus Bapak kalau di selain advokat ada lagi itu Bapak kegiatan di luar? Artinya kegiatan saya mungkin selama ini yang kurang kita mantau kebun, usaha di ekonomi di rumah, kemudian aktivitas masyarakat. Artinya sampai sekarang masih lah minta bantuan untuk kegiatan sosial gitu ya. Berarti menekankan sosial juga. Siap, masih itu laksanakan. Satu lagi nih Bapak, kalau kan Bapak kan sekarang kan lagi mencalonkan lagi ya dari periode berikutnya ke periode selanjutnya. Ya. Apa sih motivasi Bapak untuk calon kepala desa tahun ini? Artinya karena saya yang lalu periode pertama 2015-2021, tentunya visi misi tersebut kegiatan saya ini kan masih belum full kegiatannya, melaksanakan untuk kemasyarakatan. Tentunya kita lanjutkan kembali, insya Allah mungkin doa masyarakat semuanya, gitu kan. Ya, oke, doa masyarakat. Kalau dari lainnya gitu Bapak, misalnya Bapak ada yang tahun lalu belum tercapai gitu kan ya, jadi tahun ini mau dicapaikan gimana? Artinya yang tahun lalu banyak program-program kita yang belum terrealisasi karena kondisi COVID, yang vakum, karena pembangunan yang banyak di stop karena kita harus memprioritaskan dana COVID, sehingga banyak pembangunan atau dana-dana baik lembaga yang lainnya itu kita tidak laksanakan. Oh iya. Terus Bapak, kalau dari segi bidang sosial Bapak ini mau dijadiin pemangkat kota ini apa gitu? Kalau bidang sosial kita, alhamdulillah kita kemasyarakatan banyak yang kita laksanakan. Bantuan-bantuan sosial atau pendekatan kemasyarakatan kita ke masyarakat tentang hidupnya humanisme terhadap masyarakat, karena sosial ini sangat riskan adanya bentrokan antara satu dengan yang lainnya. Tentunya dengan kita turun ke lapangan, kita mensosialisasikan dengan kondusif humanisme terhadap masyarakat satu dengan yang lain, itu wajib dilaksanakan supaya terjalin hubungan yang baik di antara semua masyarakat. Iya,
Salah satunya kan biasa kan ya Bapak ya. Bapak kan ini kan aktif banget di media sosial kan ya Bapak ya. Siap, pastinya ya. itu. Saya juga sering ngeliat Bapak gitu kan di acara-acara desa-desa selalu ada gitu. Kalau acara untuk bulan ini nih Bapak banyak acara yang mengikuti sosial-sosial di tempat. Alhamdulillah masih kita laksanakan, baik ada acara kematian atau pernikahan ataupun bantuan masyarakat tentang kesehatan yang di rumah sakit yang minta bantuan untuk dibantu dengan adanya mereka masyarakat yang selama ini kesehatannya berobat tidak mampu, kemudian adanya BPJS mereka tidak ada. Jadi inilah yang kita laksanakan untuk program masyarakat. Apalagi sekarang saya sudah, karena posisi saya sekarang jadi ketua PMI juga. PMI pemangkat, artinya banyak masyarakat yang menginginkan adanya perlu donor darah. Nah itulah fungsi-fungsi saya yang banyak masyarakat butuhkan. Gitu. Gini ya Bapak ya, kalau bicara soal donor darah kan ya. Siap. Kalau kan kebanyakan masyarakat siapa tahu belum ada yang tahu. Siap. Itu bisa menghubunginya lewat mana ya Bapak? Bisa kita di pengurusan di PMI kita ada pengurusnya. Kemudian kita bentuk semenjak saya dilantik jadi oleh Bupati Sambas tentang ketua PMI saya bentuk grup pendonor darah khusus. Jadi itu ada grupnya. Ada grupnya. Ada grupnya ya teman-teman. Jadi kalau warga Pemangkat atau di lainnya ingin membutuhkan darah, silahkan. Apa nama grupnya Bapak atau media sosialnya? Kita gini, artinya siapapun yang ingin darah, perlu donor darah bisa menghubungi saya, atau saya lihat di kegiatan medsos atau medsos itu ada yang menginginkan darah itu saya screenshot. Saya screenshot, kemudian saya masukkan di grup kami pendonor darah. Itu untuk sing bebas. Sing bebas. Artinya bebas gitu di. Sing bebas itu Singkawang, Sambas, Bengkayang. Ya, benar. Jadi tidak hanya mesti di Kecamatan Pemangkat. Jadi menyeluruh gitu ya Bapak menyeluruh, ya. Benar. Itu salah satu sosial. Sekarang Pak, kalau di Pemangkat atau khususnya di Kota Pemangkat ini kan Bapak ya, terhadap kegiatan sosial warga Pemangkat Kota itu menurut Bapak bagaimana? Kegiatan hidup sosialnya, artinya sosial masyarakat sekarang Pemangkat Kota alhamdulillah, artinya mulai informasi dari berbagai infotainment maupun media massa yang terkait dengan kondisi sosial masyarakat, karena kita seringnya turun ke lapangan, jadi modal utama kita untuk kegiatan sosialnya itu sangat perlu, kita harus sangat turun ke lapangan. Jadi kita mengetahui gimana kondisi man to man masyarakat itu pribadi mereka dengan kondisi sosial di lapangan. Oke, berarti Bapak ini orangnya terjun langsung. Saya suka itu. Belusukan orangnya. Baik. Jadi Pak Kasful Anwar ini orangnya sangat sosial banget ya teman-teman. Nah gitu. Dan sosial udah selesai kan Bapak ya. Sekarang kita masuk ke bidang ekonomi. Yang Bapak lihat dari Pemangkat Kota ini apa sih Bapak kalau di bidang ekonominya, entah itu untuk masyarakat menengah ke bawah, ke atas atau dan sebagainya gitu? Artinya saya berusaha ke ekonomi ke bawah dulu, karena merasa masyarakat ini taunya dana desa itu besar. Jadi apabila tidak diperlukan dengan baik, mereka sangat rugi sekali. Akhirnya saya turun ke lapangan, mendengar aspirasi mereka, bagaimana program ekonomi dan dana desa ini bisa terrealisasi ke masyarakat. Tentunya mereka menginginkan ada UMKM, usaha kecil menengah. Nah, jadi yang selama ini saya laksanakan selama menjabat jadi kepala desa, saya turun ke lapangan, tiap gang kita masuk, program yang mereka laksanakan itu inginnya usaha kecil menengah, warung kecil. Jadi dengan menginginkan warung itu dari dana desa lah kita bantu mereka untuk supaya dengan usaha kecil dulu mereka berusaha gitu. Sekarang kan Bapak ya kalau untuk usaha kayak warung-warungan itu kan udah banyak banget ya di Pemangkat ya Pak, alhamdulillah di Kota Pemangkat terutama. Sekarang kan kemarin itu salah satunya itu adalah di pantai kan Bapak ya, UKM ikan kan ya di pantai kan. Terus sekarang kan karena kondisi pantainya lagi
apa namanya direhab. Direhab. Rehab kan bahasanya direhab lah gitu kan ya Bapak ya. Terus jadi kemana anggota yang berjualan di pantai-pantai, ekonominya bagaimana sekarang? Alhamdulillah, artinya kemarin dari Ibu Camat pun sudah mensosialisasikan juga kepada pedagang yang ada, udah ditempatkan di suatu tempat di dekat Gedung Pancasila. Kemudian karena merasa sepi, akhirnya mereka membangun di tepi pantai itu, di sebelah ada lokasi. Jadi mereka mulai membangun kecil-kecil itu usaha dalam jangka menunggu pekerjaan di pantai ini selesai. Baru mereka kembali lagi. Bapak, nah ini saya ingin bertanya lagi nih Bapak, seru nih. Olahraga, tentang bidang olahraga itu bagaimana Bapak selama Bapak menjabat? Program olahraga di Desa Empat Kota selama saya menjabat kepala desa, banyak yang saya bina untuk masyarakat kaula muda lah, artinya dalam mengimbangi banyaknya permainan game yang ada. Artinya alhamdulillah untuk olahraga kita bangun lapangan volleyball itu sebanyak 2 buah, kemudian lapangan futsal ada juga alhamdulillah fasilitasnya, dan juga tenis meja itu kita siapkan setiap dusun 1 meja pimpong lah, artinya kita siapkan dalam rangka kita menyikapi kaula muda, anak muda ini yang banyak main game lah gitu. Terus Bapak selama di tentang olahraga ini ada prestasi nggak sih gitu Pak dari pemangkat kota gitu misalnya? Alhamdulillah lah, dari pemangkat kota kita bangun lapangan voli, kita pernah dapat kejuaraan, dapat juara juga dari futsalnya, dari artinya kejuaraan itulah yang kita sering lombakan. Alhamdulillah kita ada potensi untuk juara semuanya. Oke, berarti pemangkat kota ini banyak banget tuh mencetus juara gitu Bapak kan ya? Alhamdulillah. Saya kan juga penikmat olahraga gitu Pak. Jadi setiap ada olahraga, terutama futsal, volley gitu, saya suka banget nontonnya. Kemarin juga terlibat kan kemarin atas acara tersebut. Itu kan, wow pemangkat kota gitu kan ya, bangga lah Pak kita kan ya jadi anggota pemangkat kota gitu. Saya kan kebetulan warga pemangkat kota juga gitu, warga bapaknya. Siap. Terus Bapak kalau di bidang potensi wisata kemarin itu kan pernah saya dengar kan ya Bapak, kita itu juara apa namanya Pak yang di lomba desa itu. Apakah pemicunya itu apa saja sih Bapak? Lomba desa yang kita ikutkan kemarin itu salah satu memang wisata itu potensi yang dominan juga. Artinya pada lomba desa kemarin di tingkat se-Kabupaten Sambas dari 193 desa itu hanya bukan satu bidang wisata aja, berbagai bidang. Artinya dari pemerintahan, kemasyarakatan ataupun politik usaha kamnya itu semuanya dinilai oleh tim penilai dari provinsi. Alhamdulillah pemangkat kota pada saat lomba desa itu juara 1 se-Kabupaten Sambas dari 193 desa. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget kan ya. Artinya kan kemudian setelah mengikuti hal juara 1, kita mewakili lomba desa untuk tingkat provinsi. Oh, tingkat provinsi. Alhamdulillah. Mantap ya pemangkat kota ini. Alhamdulillah juga kita lomba tingkat provinsi dari 3.000 desa. Alhamdulillah kurang lebih 30 desa. Pemangkat kota dapat juara kedua. Oh, dari tingkat provinsi itu juara kedua. Dari berapa? Kurang lebih dari 3.000 desa. Wow, dari kemudian penghargaan dari Bapak Gubernur Provinsi Kalbar. Gitu. Itu salah satu kebanggaannya Bapak ya. Itu mewakili provinsi. Alhamdulillah itu yang kita selama kita menjabat kepala desa, itulah momen yang sangat penting sekali. Gitu. Artinya selama kita menjabat di desa, potensi-potensi yang selama ini ada di desa sudah terrealisasi dengan penghargaan yang kita dapatkan. Udah ada kerjanya gitu ya Bapak ya, kan istilahnya kerjanya itu dengan juara 2 se-provinsi. Kemudian hal lain pun ada juga, artinya kita dari statistik, data BPS statistik, kita mengikuti lomba Desa Cantik, Desa Cinta Statistik. Alhamdulillah
Desa Pengat Kota mewakili Kabupaten Sambas untuk kejuaraan Desa Cantik. Kita terpilih. Nah, kemudian dari Kabupaten Sambas tersebutlah Desa Cantik kita mengikuti tingkat provinsi, alhamdulillah. Kita Desa Pengat Kota terpilih lagi untuk mewakili Kalbar. Jadi alhamdulillah juga kita menjadi narasumber Desa Cantik se-Indonesia, se-8 provinsi menjadi narasumber kita gitu. Oke, wow banget. Seru banget ya Bapak. Setidaknya ya pemangkat kota lagi gitu kan ya, untuk menuju yang lebih baik. Amin. Amin. Terus Bapak, ini pertanyaan lagi nih di bidang kesehatan ya. Kan sekarang kan kemarin juga ada beberapa dari kegiatan Karang Taruna kan Bapak ya, itu untuk yang DBD. Kan kalau DBD itu kan harus ada suspeknya dulu terlebih dahulu baru bisa ditindaki gitu kan Bapak ya. Itu bagaimana ya Bapak? Kan kata orang kan lebih baik mencegah daripada mengobati kata orang kan ya. Tapi kalau tentang DBD ini kenapa harus harus ada korban dulu baru ditindaklanjuti gitu Bapak? Karena DBD ini bidang khusus bidang kesehatan, untuk kita sering udah menghimbau dengan adanya posyandu yang kita bentuk di Sinama di Pangkat Kota ini. Posyandu kan kita sering menghimbau lah, artinya supaya hidup sehat di masyarakat. Tentunya kita berjalan waktu kita tidak mengetahui bagaimana kondisi alam sekitar kita, kondisi kesehatan di lingkungan setempat. Nah, DBD ini untuk kita, mengapa tidak kita laksanakan DBD pencegahannya? Untuk pencegahannya kita menghimbau ke masyarakat melalui posyandu yang terkait. Kenapa baru ada terjadi baru kita DBD? Karena untuk pemakaian obat tersebut itu tidak sembarangan. Karena untuk pemakaian tersebut kita harus ada yang sebelum pelaksanaan pencegahan itu kita memberikan obat lah setiap masyarakat yang di setiap minum tempayan yang air gitu. Itu pencegahan kita gitu ya. Pencegahannya seperti itu. Terus Bapak kan berarti dari pihak desa itu tetap selalu ada kerjasama dari posyandu, puskesmas setempat begitu Bapak. Benar. Terus ya Bapak ya, kalau untuk kesehatannya lagi nih Bapak, kan sekarang juga lagi musim nggak bagus ya Bapak, banyak yang sakit, apalagi kita kan habis dari pandemi COVID kan, ini kan berkaitan banget gitu Bapak. Gimana cara Bapak untuk kan orang terkadang itu ada istilahnya takut gitu Bapak, kalau ini flu nanti dia corona lagi katanya. Itu gimana Bapak? Artinya dari pemerintahan desa memang sering kita menghimbau kepada masyarakat itu melalui stakeholder yang ada. Melalui stakeholder yang ada, perangkat desa yang ada, baik itu dusun, RW, RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun dengan polindes yang ada, posyandu yang ada, itu sering kita menghimbau. Itu wajib kita menghimbau supaya dalam rangka kita menjaga kesehatan di lingkungan kita masing-masing. Juga juga kesehatan ya Bapak ya, tidak ada yang tahu kita sakitnya kapan gitu kan ya. Terus Bapak kan kalau dari Bapak sendiri gitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat itu bagaimana Bapak? Entah itu kan juga kemarin itu ada beberapa saya lihat di narasumber beberapa itu katanya banyak yang di Pemangkat ini orang yang kurang gizi katanya. Apakah itu Bapak akan seandainya nanti menjabat itu akan mengutamakan kesehatan masyarakat atau gimana? Program masyarakat itu kesehatan khususnya itu kita paling ke depan, karena kita mau berusaha kalau kondisi sakit tidak mungkin kita bisa untuk mencari mata pencarian kita di luar. Tentunya dengan posyandu adalah posyandu yang kita bentuk sekarang, melalui posyandu inilah kita menghimbau kepada petugas untuk segera supaya menginformasikan ke masyarakat hidup sehat. Hidup sehat seperti itu. Dan ini Bapak, dari setiap misalnya ada yang sakit gitu kan Bapak kan ya, otomatis kan itu kan ada laporan dari warga. Apakah pas di laporan itu langsung ke rumah warga tersebut yang terkena sakit, apa nanti nunggu besok aja lah gitu misalnya ini Bapak ya?
Jadi kalau ada kondisi masyarakat yang sakit, yang selama ini yang mereka hadapi kan karena tidak adanya BPJS. Iya. Ekonomi lemah, tidak mampu berobat, itu yang kendala di masyarakat. Kenapa mereka tidak mau segera ke rumah sakit? Karena kendala itulah. Tapi alhamdulillah, saya sering menghimbau ke masyarakat, apabila kondisi kurang sehat, segera bawa ke rumah sakit. Masalah BPJS atau tidak itu urusan belakangan nanti. Administrasi itu bisa kita urus belakangan. Ini kita membahas tentang bidang keamanan ketertiban masyarakat. Nah, apa motivasi Bapak untuk kedepannya tentang keamanan dan ketertiban masyarakat ini di Kota Pemangkat pastinya? Untuk ketertiban dan keamanan ketertiban masyarakat di Desa Pemangkat Kota, tentunya kita harus kedepankan. Karena keamanan dan ketertiban masyarakat, kalau merasa tidak aman, tentu masyarakat untuk kegiatan apapun susah. Iya. Makanya alhamdulillah Desa Pemangkat Kota yang terjadi di lapangan, apabila terjadi pencurian, hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat, kita sudah bentuk poskamling. Poskamling. Setiap dusun dan setiap RT yang ada. Itu udah berjalan Bapak ya? Alhamdulillah. Terus selain dari poskamling ini Pak, ada lagi tentang untuk menertibkan masyarakat Pemangkat Kota? Artinya yang selama ini, kenapa kita bentuk poskamling? Karena banyaknya terjadi keamanan ketertiban masyarakat yang kurang menyenangkan untuk masyarakat. Contohnya artinya yang terjadi pemakaian narkoba, obat-obatan, akibat kemudian permainan game, suatu tempat, satu lokasi, sehingga larut malam, sehingga meresahkanlah masyarakat dan lingkungan setempat. Akibat dari hal tersebutlah pemakaian narkoba, obat-obatan, dan pemain game sampai malam, sehingga anak-anak itu jadi malas untuk sekolah. Iya, kan sekarang itu lebih banyak anak yang tidak nyambung sekolah itu Bapak ya? Ya, itu karena akibat inilah, karena permainan game yang ada, keamanan yang kurang menyenangkan, sehingga anak-anak bisa menimbulkan kurang semangat untuk sekolah dan akhirnya putus sekolah yang terjadi. Terus Bapak, tadi kan ada yang Bapak bilang di awal itu kenakalan remaja yaitu games kan ya Bapak ya. Kalau game ini kan sekarang lagi banyaknya dan salah satunya itu adalah putus sekolah. Sekarang kan lagi banyak di pasar itu udah banyak buka yang namanya warung internet alias warnet kan Bapak kan. Itu bagaimana Bapak? Misalnya ini kejadian banyak sekali. Anak-anak izin ke rumah itu sekolah. Padahal dia ke warnet gitu. Apakah di warnet itu diizinkan anak berseragam sekolah atau mungkin dari desa-desa di sini ada yang merazia anak-anak sekolah ke warnet di saat jam sekolah gitu? Ya, artinya program kita kerjasama dengan pihak sekolah dan masyarakat setempat di lokasi untuk warnetnya dan pihak keamanan. Itu yang telah terjadi di Desa Pemangkat Kota, pernah terjadi. Tentunya menyikapi hal tersebut, informasi dari masyarakat dan pemilik warnet kita informasikan dan dibatasi waktu untuk toko warnet tersebut untuk main warnetnya. Jadi ada batasan waktu dan batasan yang anak apabila pakaian sekolah itu dilarang untuk kita main warnet. Soalnya kan kebanyakan itu kan orang tua itu kan tidak percaya kan Bapak, misalnya ada laporan dari sekolah gitu kan ya. Ini Bu anaknya tidak sekolah tapi nggak tahu kemana, tapi anaknya ke warnet, tapi terkadang itu orang tua itu tidak percaya sama guru gitu kan Bapak kan ya. Jadi malah nyalahin gurunya gitu kan, kebanyakan sekali begitu. Jadi kan kalau misalnya ada dari pihak desa atau itu untuk mereja warnet itu kan lebih bagus kan Bapak, jadi tertata gitu anaknya sekolah. Tentunya kalau dari pemerintahan desa kita sering koordinasi dengan pihak warnet. Kami mengizinkan warnet ini berdiri, tentunya apabila ada anak-anak pakaian sekolah itu tetap dilarang untuk bermain warnet gitu. Terus Bapak, ini satu lagi terakhir, satu poin penting untuk Bapak sebagai calon kepala desa Pemangkat Kota apa?
kedepannya, insya Allah program kita kedepannya yang tentu yang saya dominan ini yakni di bidang ekonomi khususnya UMKM. Oke, bidang ekonomi UMKM. Oke, nanti kita akan lanjutkan tentang bidang ekonomi UMKM ke video selanjutnya. Hari ini kita sampai di sini saja berbicara asik sama Bapak Kasful Anwar SH. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk kegiatan hari ini dan berbicara santai asik gitu kan ya. Jangan lupa jangan kemana-mana ya sobat podcast 28. Saksikan video kita selanjutnya. Terima kasih.